Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pentingnya keputusan pendanaan, pengklasifikasian dana, restrukturisasi utang, kombinasi pendanaan, dan yang terakhir analis tingkat indifference point. Sebelum itu, kami memperkenalkan anggota kami. Ada Alvia Abdi Widya Sandi, saya Kristina Rahaldasari, dan terakhir ada Deswita Maharani Putri. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Alvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan untuk memperoleh dana di mana sumber dana dalam perusahaan dapat diperoleh dari internal berupa laba ditahan dan dari eksternal berupa hutang atau penerbitan saham baru. Keputusan pendanaan dapat pula diartikan sebagai keputusan yang menyangkut struktur keuangan perusahaan, finansial, atau struktur. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengklasifikasian dana. Pengklasifikasian dana adalah proses pengelompokan sumber-sumber dana yang diperoleh dan digunakan oleh perusahaan berdasarkan kriteria tertentu, seperti asal-usulnya atau jangka waktu pengembaliannya. Di sini pertama ada sumber modal eksternal yang berasal dari luar aktivitas perusahaan, contohnya pinjaman dari supplier, bank, dan pasar modal. Yang kedua ada sumber modal internal yang berasal dari dalam perusahaan, contohnya laba yang ditahan, cadangan penyusutan, dan keuntungan penjualan aset tetap atau efek di atas harga normal. Di sini terdapat beberapa sumber modal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. Dapat dilihat dari gambar 6.1 sumber modal. Yang pertama itu ada modal menurut asalnya, terdiri dari modal sendiri atau intern. Yang kedua, modal asing atau ekstern. Nah, dilihat dari tabel 6.2, perbedaan modal sendiri dan modal asing itu modal utama dari modal sendiri tertarik dan berkepentingan terdapat kontinuitas dan kelancaran keselamatan perusahaan. Di modal asing, ada modal yang terutama memperhatikan kepentingan sendiri, yaitu kreditur. Terus, yang di modal sendiri dapat mempengaruhi politik perusahaan. Modal asing tidak punya pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Terus di modal sendiri itu mempunyai hak atas laba rugi, sedangkan di modal asing beban bunga tetap tanpa memandang untung atau rugi. Di modal sendiri ada jangka waktu tak terbatas, di modal asing jangka waktunya terbatas. Terus di modal sendiri itu jaminan atau likuidasi setelah modal asing. Sedangkan di modal asing jaminan saat likuidasi didahulukan. Nah, yang kedua ada modal menurut lamanya berputar, terdiri dari modal jangka pendek, lebih kurang 1 tahun, terus ada modal jangka menengah 1-5 tahun, terus ada modal jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang C ada modal menurut cara terjadinya, terdiri atas yang pertama tabungan, merupakan pendapatan yang dikonsumsi. Yang kedua, penciptaan atau kreasi
kreasi uang, yaitu yang dapat menciptakan uang selain bank sirkulasi, juga bank dagang dengan menciptakan uang giral. Yang ketiga, intensifikasi daripada penggunaan uang, yang merupakan cara dilakukan bank dengan meminjamkan kembali uang yang disimpan di bank. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Christina. Selanjutnya ada restrukturisasi utang. Sebelumnya kita belum pernah mengenal kata restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini adalah suatu upaya memperbaiki struktur modal yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaan dalam kondisi insolvable atau ancaman insolvensi. Nah, perubahan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat bekerja kembali dengan basis keuangan yang lebih sehat dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Nah, untuk restrukturisasi utang ini adalah suatu aksi atau keputusan perusahaan untuk menata ulang kewajiban perusahaan dengan kreditur untuk menghindar atau menyelamatkan diri dari kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan itu sendiri. Nah, menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26 per garis miring 4 garis miring 1993 tentang hukum kredit bermasalah, terdapat beberapa pola penyelesaian utang yang dapat diterapkan sebelum melakukan penyelesaian melalui lembaga hukum, yaitu yang pertama ada penjadwalan kembali atau rescheduling, yang kedua ada persyaratan kembali atau reconditioning, dan yang ketiga ada penataan kembali atau restructuring. Nah, untuk materi selanjutnya ada kombinasi pendanaan. Kombinasi pendanaan ini mengacu pada bauran atau mix sumber-sumber modal yang digunakan oleh perusahaan, yang dikenal sebagai struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan antara hutang jangka panjang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, dalam kaitannya dengan struktur modal, jenis hutang yang diperhitungkan hanya hutang jangka panjang. Kualitas struktur modal secara langsung mempengaruhi posisi finansial perusahaan. Pada akhirnya, struktur modal akan mengaruhi nilai perusahaan. Di sini ada tujuan dari struktur modal yang optimal. Yang pertama yaitu memaksimalkan harga saham suatu perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deswita Maharani Putri. Baik, terima kasih Rahel. Di sini saya akan membahas lanjutan kombinasi pendanaan yang disampaikan oleh Christina Rahel tadi, yaitu analisis struktur modal bisa dilakukan dengan eh, melihat besarnya nilai perusahaan atau biaya modal. Nah, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan, artinya sama dengan menurunkan biaya modal. Nah, untuk menghitung biaya modal rata-rata pertimbangan, bisa menggunakan formula yang ada yang bisa kalian lihat di PPT ini, yaitu KO atau rata-rata tertimbang sama sama dengan sama dengan QL QS, yaitu biaya modal dikali S itu nilai pasar modal per dibagi B itu nilai pasar utang ditambah nilai pasar modal sendiri. Dalam kurung, tutup kurung ditambah QE itu biaya modal utang dalam kurung B tadi yaitu nilai pasar utang dibagi B nilai pasar utang tambah S nilai pasar modal sendiri. Nah, dengan rumus ini kita bisa menunjukkan bagaimana proporsi modal sendiri dan utang mempengaruhi biaya modal keseluruhan perusahaan. Clara.
Baik, di sini ada analisis tingkat independence point. Nah, independence point adalah titik di mana penggunaan modal sendiri atau modal asing memberikan hasil atau probabilitas yang sama. Analisis ini membantu memutuskan sumber pendanaan yang paling menguntungkan. Berikut adalah cara yang digunakan untuk menghitung probabilitas modal sendiri. Yang pertama, langkah-langkah perhitungan labanya, yaitu yang pertama adalah penentuan laba operasional. Yang kedua, kurangi dengan bunga bank atau kredit jika ada utang untuk mendapatkan laba sebelum pajak. Yang ketiga adalah kurangi dengan pajak pendapatan untuk mendapatkan laba sesudah pajak. Nah, di sini ada rumus probabilitas modal sendiri, yaitu probabilitas atau MS sama dengan laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali dengan 100%. Nah, yang ketiga, nah di sini ada lanjutannya, yaitu analisis ini membandingkan probabilitas yang dihasilkan oleh modal sendiri atau MS dengan probabilitas yang dihasilkan oleh modal asing atau MA. Nah, kaidah keputusannya, jika probabilitas MS lebih kecil dari probabilitas MA, maka hasilnya itu sebaiknya menggunakan modal asing. Sedangkan jika probabilitas MS-nya lebih besar daripada probabilitas MA-nya, maka kita sebaiknya menggunakan modal sendiri. Nah, jika probabilitas MS sama dengan probabilitas MA, perusahaan berada di titik indifference point. Nah, di titik indifference point ini, perusahaan indifference atau tidak ada perkembangan signifikan dalam memilih antara modal sendiri atau modal asing karena keduanya memberikan tingkat probabilitas yang sama. Baik, akan saya berikan lagi ke Christina Rahelda. Baik, jadi dari materi ini dapat kita simpulkan yaitu keputusan pendanaan dan struktur modal. Nah, keputusan ini berkaitan erat dengan penentuan struktur keuangan perusahaan atau struktur modal gabungan antara hutang jangka panjang dan ekuitas. Struktur modal yang optimal bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal. Nah, untuk restrukturasi utang adalah suatu tindakan perusahaan yang menata ulang kewajiban dengan kreditur dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dan menghindari kesulitan atau ancaman insolvensi. Polanya meliputi penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Nah, untuk analisis indifference point ini adalah alat analisis yang menentukan titik di mana profitabilitas yang dihasilkan dari penggunaan modal sendiri dan modal asing adalah sama. Analisis ini digunakan sebagai panduan strategis untuk memilih sumber pendanaan yang memberikan profitabilitas tertinggi bagi modal sendiri. Di sini kami membuka pertanyaan untuk teman-teman jika ada yang bertanya, yaitu 3 pertanyaan. Dipersilakan untuk teman-teman. Ada Olivia Valencia. Oke, baik. Terima kasih, Kak Kris. Berdasarkan tadi penjelasan yang udah... Oh ya, sebelumnya perkenalkan. Saya Olivia dengan NIM C0C0240017 dari kelompok 5. Izin bertanya, Kak. Tadi kan ada penjelasan tentang kombinasi pendanaan. Nah, pertanyaannya, dalam analisis struktur modal, mengapa hanya hutang jangka pendek yang diperhitungkan, bukan hutang jangka panjang ya? Ya, bukan hutang jangka pendek yang diperhitungkan. Boleh diulangin nggak? Dalam analisis struktur modal,
Mengapa hanya hutang jangka panjang yang diperhitungkan, bukan hutang jangka pendek? Selanjutnya dari Risma Widiasih. Baik Kak, izin bertanya. Tadi kan kalian ada menjelaskan restrukturisasi utang. Di sini saya ingin bertanya, arti dari kondisi insolvable dan ancaman insolvensi itu apa ya? Arti dari Kondisi insolvable dan ancaman insolvensi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jawab aja itu dulu, Christina, nanti baru kalau ada yang bertanya lagi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Olive, yaitu pertanyaannya tadi yaitu dalam analisis struktur modal, mengapa hanya utang jangka panjang yang dihitungkan bukan jangka pendek? Nah, karena modal itu bersifat sementara. Nah, hutang jangka pendek untuk perhitungan operasional sehari-hari seperti beli barang, bayar supplier, bukan untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau untuk struktur modalnya, yaitu keputusan pembiayaannya permanen. Nah, struktur modalnya hanya melihat sumber dana yang bersifat tetap atau permanen untuk menjalankan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini hutang jangka pendek untuk kategori modal ya ini dibahas terpisah bukan dalam analisis struktur modal. Nah, analoginya tuh hutang jangka panjang sama dengan seperti KPR rumah yang komitmennya tuh per bulan atau per tahun. Masuknya perhitungan struktur modal. Sedangkan hutang jangka pendek itu seperti gesek kartu kredit untuk pembelanjaan bulanan yang lunas dalam waktu dekat. Tidak mudah diperhitungkan, tidak masuk perhitungan struktur modal. Itu struktur modal fokusnya pada komposisi pendanaan tetap seperti hutang jangka pendek sama modal sendiri untuk memaksimalkan nilai perusahaan, bukan pendanaan yang bersifat sementara. Apakah bisa dimengerti, Olive? Oke, baik. Makasih, Deswita. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
Dysmediasi yaitu apa itu kondisi insolvable dan ancaman insolvency. Nah, untuk insolvable ini adalah kondisi pailit atau gagal bayar. Nah, ini adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban keuangannya saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Nah, untuk secara umum, insolvensi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada insolvensi arus kas atau cash flow insolvency. Nah, di sini perusahaan tidak memiliki cukup uang tunai, atau aset lancar yang liquid untuk membayar utang jangka pendeknya saat ini. Meskipun total asetnya mungkin lebih besar dari total uang, perusahaan tidak memiliki likuiditas yang cukup. Nah, untuk jenis yang kedua ada insolvensi neraca atau balance sheet insolvency. Ini adalah suatu kondisi yang lebih parah, di mana total liabilitas atau utangnya perusahaan lebih dari total aset perusahaan. Nah, dalam kondisi ini, ekuitas perusahaan bernilai negatif. Untuk ancaman insolvensi, itu adalah situasi di mana perusahaan belum benar-benar gagal bayar atau insolven, tapi ada indikasi kuat atau resiko tinggi bahwa perusahaan akan menjadi insolven dalam waktu dekat jika tidak ada tindakan perbaikan. Nah, di sini ada contoh indikasi ancamannya, yaitu yang pertama ada rasio utang yang terlalu tinggi, yaitu penggunaan leverage atau utang yang sangat agresif. Yang kedua ada arus kas negatif berulang, di mana perusahaan terus-menerus melaporkan arus kas operasional negatif. Selanjutnya ada pelanggaran konvenan utang atau debt covenant, yaitu perusahaan melanggar persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh kreditur, misalnya rasio utang terhadap ekuitas melebihi batas. Untuk yang terakhir ada penurunan penjualan dan profitabilitas yang signifikan, di mana laba perusahaan tidak lagi cukup untuk menutup biaya bunga. Sekian jawabannya. Apakah Risma bisa diterima? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, jika ada yang mau bertanya. Aku. Silahkan, Ira. Itu tadi di bagian Deswita, tadi ada ngejelasin nggak sih restrukturisasi utang? Itu Deswita nggak sih tadi? Ya pokoknya itulah. Nah, itu kan ada 3, rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Nah, di antara ketiga ini, yang mana yang paling memungkinkan untuk menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur? Jelas nggak pertanyaannya? Jadi, dari tiga pola penyelesaian utang. Nah, terus Yang mana yang paling berkemungkinan menimbulkan konflik antara debitur dan kreditur? Oke, terima kasih Ira. Bentar ya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira. Di antara tiga ini tadi yang penjadwalan kembali rescheduling, terus persyaratan kembali reconditioning, penataan kembali restructuring. Yang ditanya yang mana menimbulkan konflik debitur dan kreditur. Nah, di sini saya akan memperbandingkan dari ketiga jenis tersebut. Yang pertama itu rescheduling atau penjadwalan kembali. Ini berpotensi konflik rendah hingga sedang. Rescheduling umumnya berupa solusi yang paling lunak atau kreditur tetap menerima jumlah pokok dan bunga yang sama, hanya saja waktunya diundur. Konfliknya biasanya terbatas pada penentuan berapa lama perpanjangan waktu yang wajar dan apakah harus ada penyesuaian suku bunga, misalnya menaikkan bunga sebagai kompensasi risiko tambahan. Yang kedua ada reconditioning atau persyaratan kembali. Ini mengubah persyaratan-persyaratan utang yang terkait seperti menurunkan suku bunga, membebaskan denda, dan mengubah jaminan. Berpotensi konflik sedang. Terus reconditioning sudah lebih menunggu karena melibatkan pengorbanan finansial bagi kreditur. Misalnya penerimaan bunga yang lebih rendah. Terus yang ketiga ada restructuring atau penataan kembali. Perubahan paling drastis yang melibatkan konversi utang menjadi bentuk modal lain atau ekuitas atau pengangguran jumlah pokok hutang. Nah, potensi konflik ini nih paling tinggi atau signifikan. Jadi, pengurangan pokok utang ini adalah pengakuan kerugian langsung dan permanen bagi kreditur. Kreditur dipaksa mencatat utang tersebut sebagai kerugian yang besar. Jadi kesimpulannya itu, restructuring adalah bentuk restrukturisasi utang yang paling berpotensi menimbulkan konflik karena melibatkan kerugian nilai yang nyata dan permanen bagi kreditur atau perubahan status hukum dan pengendalian yang fundamental. Jadi, bagaimana Ira? Baik, terima kasih Alfia. Baik, karena kami hanya membuka sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan, berarti berakhirlah presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kami dan kekurangan presentasi kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.